Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda kita di kajian pagi hari ini. Insyaallah kan kita simak bersama kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Islama Imanuddin LC hafizahullah taala. Masih melanjutkan bab yang kemarin yaitu potret kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kitab yang kita pelajari Kitab Zadul Ma'ad untuk pertemuan kedua di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kami juga mengundang Anda di sesi tanya jawab nanti. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya jawab baik via telepon maupun via pesan singkat bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah khair insyaallah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada antum Ustaz. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman azani Allah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di pagi hari ini panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Dan semoga dengan nikmat ini ya kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan nikmat ini ya kita mampu mewujudkan rasa syukur kita dalam bentuk ketundukan jiwa kita kepada Allahul Khaliq, Allah yang telah menciptakan kita, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang akan mematikan kita, Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada kita. Ketundukan hati kita, jiwa kita, akal pikiran kita kepada apa yang Allah kehendaki. Dan inilah salah satu bentuk kesyukuran yang senantiasa harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sering kita ya merasa hebat dengan kecerdasan dan kepintaran akal kita. Sering kita merasa hebat dengan kekhusyuan yang ada pada ibadah kita. Sering kita merasa hebat dengan kemampuan harta yang ada pada diri kita. Tapi yakinlah ikhwatul iman azana Allah, semua itu bisa menyebabkan ya kita kepada kebinasaan karena merasa ujub, berbangga pada apa yang ada pada diri kita. Itu merupakan sebuah kesombongan yang itu merupakan akan menjadi penghancur ya dalam kehidupan kita, penghancur setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Semoga apa yang senantiasa kita
panjatkan kepada Allah dari rasa syukur ini, menambah kebaikan kita, keberkahan hidup kita, keberkahan umur kita, dan juga keberkahan apa yang ada pada diri kita, yang semua adalah amanah Allahu Jalla fi'ula. Amin. Allahumma amin. Kemudian ikhwatul iman azanallah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, tentunya kita juga ya senantiasa wajib menyampaikan ya salawat serta salam kita untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam yang sempurna kepada beliau. Semoga salawat dan salam kita ini senantiasa sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan semoga berharap di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita pagi hari ini kita masih dalam pembahasan ya sedikit ya untuk bisa mengambil pelajaran dari potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagaimana yang pada pertemuan lalu kita bahas, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik secara utuh. Keteladanan yang ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum menjadi nabi pun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadi teladan bagi umat yang ada di sekitarnya. Dan ini kita lihat dari kejadian-kejadian yang ada dari potret kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Berarti dari usia kecilnya hingga usia 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan manusia biasa yang belum diwahyukan oleh Allah Jalla fi'ula kepadanya. Akan tetapi kehidupan beliau nyata sekali. Kalau kita lihat dalam sirah dan perjalanan hidup beliau sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, maka beliau ada teladan ya bagi orang-orang Quraisy yang ada di sekitarnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu bangsa Quraisy. Dan kita tahu bangsa Quraisy adalah bangsa yang sangat disegani. Ya, bangsa yang sangat memiliki ya kehormatan diri dan sangat disegani oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan yang menguasai ya berbagai aktivitas kehidupan di Jazirah Arab pada masa itu, khususnya di kota Bakkah, ya, itu adalah bangsa Quraisy. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan perangai yang mulia, akhlak yang baik, kejujurannya, kecerdasannya, ya, kezuhudannya terhadap dunia. Ya, beliau tidak tamak terhadap dunia meskipun dia lahir dari bangsa Quraisy. Beliau tidak silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh ya kakeknya misalkan Abdul Muttalib atau kepada paman-pamannya. Ya, beliau tidak berusaha untuk ya meminta-minta kepada apa yang mereka miliki. Beliau di usia yang belum genap 10 tahun, beliau sudah berusaha untuk mencari kehidupan, ikut berdagang. Ya, pada usia 12 tahun pun sama, ikut berdagang kembali dengan pamannya Abu Thalib. Lalu beliau dari situ juga beliau menggembalakan kambing milik orang-orang Quraisy, yang dari situ kemudian beliau mendapatkan upah untuk makan dirinya dan juga untuk keluarga dari Abu Thalib, ya, untuk keponakan-keponakan atau sepupunya. Ya. Terlebih ketika
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia menjadi seorang pemuda 25 tahun. Lalu kemudian kita dapati bahwa beliau menikah dengan seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau kita dapati dalam sejarah, dalam sirah pun perjalanan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang wanita utusan dari Khadijah yang mengkabarkan bahwa ada seorang wanita yang ingin menikah dengan Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di usia 25 atau 24 tahun lebih, belum masuk kepada usia 25, menyampaikan dengan ketawaduannya dan kerendahan hatinya bahwa saya adalah laki-laki pemuda biasa yang tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan, tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah, tidak memiliki sesuatu yang layaknya seorang anak muda yang ingin menikah. Kalau kita dapati dalam potret kehidupan ini, saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pemuda itu adalah dia harus mampu membangun kemandirian dirinya sebelum dia berumah tangga. Seorang pemuda yang dia terdidik dengan baik, membangun kemandiriannya, tidak mengandalkan kepada keluarganya, tidak terus-menerus mengandalkan kepada ibunya atau kepada paman-pamannya dan yang lain-lainnya. Tapi berusaha untuk terus membangun kemandirian. Kemandirian dari sisi sikap hidup. Kemandirian dalam integritas dirinya. Artinya dia tidak terombang-ambingkan dengan keadaan yang ada. Dia berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada. Inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika utusan itu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang ingin menikah dengan wahai Muhammad, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerendahan hati mengatakan, apakah ada seorang wanita yang mau nikah dengan laki-laki yang belum memiliki kesiapan apa-apa? Akan tetapi yang kita dapati dari potret kehidupan beliau itu adalah apa? Beliau orang yang memiliki nilai-nilai agama yang lurus, yang hanif. Beliau tidak berbuat keburukan. Beliau berusaha menjaga kehormatan dirinya. Beliau berusaha untuk istiqomah, berada di atas kejujurannya, keikhlasannya dalam menjalani kehidupan, menanamkan kasih sayang kepada sepupu-sepupu beliau dari keluarga Abu Thalib misalkan di mana beliau tinggal. Tentunya ini adalah usia muda yang tampak jauh kedewasaannya melampaui dari usianya. Inilah yang mestinya banyak dipelajari oleh kita para pemuda kaum muslimin di zaman saat ini. Bagaimana para pemuda di zaman ini kemudian dia berusaha untuk untuk melatih kemandirian dirinya dalam bersikap, dalam menjalani kehidupan. Kemandirian dia dalam melatih dan membina kecerdasan dirinya, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Sebagaimana keteladanan kita, karena itulah laqad kana lakum fi Rasulillah, sudah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Maka ketika Khadijah menyampaikan maksudnya bahwa tidak memandang sama sekali itu dari apa yang dimiliki oleh Muhammad dari dunianya, karena Khadijah tahu
Tapi apa? Nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai akhlak yang baik. Nilai-nilai agama yang meskipun pada saat itu ya, bisa dikatakan pada masa di mana ahlul fatrah itu ya belum ada kenabian setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, tidak ada kenabian, tapi lurusnya dalam sikap ya dalam mengikuti ajaran yang ada di masyarakat yang sebelumnya dari Taurat ataupun dari Injil yang ada pada kitab mereka yang mengajarkan kebaikan. Maka kemudian bangsa Arab pada saat itu ya banyak yang memiliki ya sikap Hanifiyah, kelurusan jiwa. Dia tidak terombang-ambingkan dengan apa? Dengan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat tersebut yang bertentangan dengan akal sehatnya. Dan kita dapati banyak para pemuda di zaman itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar ibn Khattab, termasuk Utsman ibn Affan. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain sebelum masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang menggunakan akal sehatnya untuk menjalani kehidupan. Bahwa kesombongan itu akan membawa petaka baginya. Dan kerendahan hati akan membawa kebaikan. Ketulusan dalam bermuamalah dengan orang lain itu akan membawa kebaikan. Sementara berbangga-bangga ya dalam bermuamalah dengan orang lain itu akan membawa kepada kebinasan. Inilah sikap-sikap Hanifiyah yang kita dapati di dalam perjalanan hidup sebelum Islam datang kepada Rasulullah SAW. Maka dalam kehidupan rumah tangga ketika memasuki usia 25 tahun, di mana Nabi kita Muhammad SAW kemudian ya meyakinkan kepada utusan daripada Khadijah, apakah benar yang mengatakan bahwa ia akan menikah denganku adalah Khadijah, seorang wanita yang mulia, wanita yang pada saat itu tiada bandingannya kebaikan-kebaikannya, wanita yang kaya raya, seorang yang sukses, seorang yang banyak diminati oleh laki-laki yang memiliki dunia untuk memperistri Khadijah. Peluang yang sangat besar dari orang-orang yang berkuasa dengan kekuasaan dunianya untuk bisa menikah dengan Khadijah. Tapi Allah Jalla wa'ala menginginkan Khadijah untuk orang yang terbaik, yaitu Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendatangi paman-pamannya satu persatu untuk menjelaskan apa maksud dari apa yang disampaikan oleh Khadijah. Lalu kemudian paman-pamannya menyambut baik atas apa yang disampaikan oleh Khadijah dan kemudian mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi Khadijah dan melamarnya. Tidak lama kemudian setelah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah yang dalam riwayat beliau pada saat itu berusia ya tidak kurang dari 40 tahun. Banyak dijelaskan ya di dalam riwayat yang ada tentang indahnya pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berubah sikap dan perilaku serta akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum menikah dan setelah menikah? Jawabannya adalah bertambah kebaikan beliau.
Beliau adalah orang yang husnul muasyarah, yang berinteraksi, bergaul dengan cara yang baik. Ya, dan ini kita dapati di dalam beberapa penjelasan yang ada. Inna husna muasyarati ar-rajul zawjatahu wa husna khuluqihim ma'aha min a'zami maqayisi kamalil iman wa salamatid din. Sebagaimana banyak dikatakan oleh para ulama bahwa ya, bermuasyarahnya seorang laki-laki dengan cara yang baik kepada istrinya, berinteraksinya seorang suami yang baik kepada istrinya, berakhlak baiknya seorang suami kepada istrinya, min a'zam maqayis kamalil iman wa salamatid din. Ini merupakan parameter yang tinggi akan sempurnanya keimanan seseorang dan selamatnya agama dia. Dan ini kita dapati di dalam perjalanan hidup ketika Rasul menikah dengan Khadijah. Rasulullah SAW tidak bangga dengan apa? Dengan dunia yang dimiliki oleh Khadijah. Khadijah lah yang sangat bangga ketika bisa nikah dengan Muhammad, seorang pemuda yang baik. Seorang pemuda yang memiliki integritas yang tinggi, keistiqomahan yang kuat. Seorang pemuda yang kuat dalam sebuah prinsip, yang memiliki tujuan hidup dalam berumah tangga. Seorang pemuda yang lisannya tidak pernah berdusta. Seorang pemuda yang tidak pernah lemah dalam menghadapi kehidupannya. Seorang pemuda yang terus berusaha untuk mewujudkan kebaikan dan kebaikan di atas muka bumi ini dengan keluhuran akhlak mulianya. Tidak pernah ada terdengar berita yang didengar oleh Khadijah, istri beliau, bahwa suaminya memanfaatkan hartanya, bahwa suaminya menggunakan harta miliknya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak pernah terdengar dalam sejarah. Tidak pernah kita dapati satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW membanggakan dengan lisannya kepada bangsa Quraisy di zaman itu bahwa dialah pemilik dunia di jagat pada saat itu. Tidak. Tidak pernah terdengar di dalam sejarah yang kita dapati bahwa Muhammad ibn Abdullah telah menguasai harta milik Khadijah dan digunakan untuk kepentingan rumah tangga beliau dan juga rumah tangga keluarga Muhammad. Tapi yang terjadi adalah Khadijah lah yang menawarkan agar harta ini tetap dijaga untuk kebaikan-kebaikannya. Dan terus mendampinginya hingga 15 tahun perjalanan rumah tangga. Hingga memiliki putra dan putri. Yang kemudian setelah itu perjuangan sangat nampak ketika menjelang usia 40 tahun. Di mana keadaan bangsa Arab pada saat itu, keadaan di wilayah pada saat itu, kejahilian yang luar biasa. Yang diinginkan dari Rasul SAW yang saat itu belum diangkat jadi Nabi adalah kebaikan untuk mereka. Yang diinginkan oleh Muhammad ibn Abdullah pada saat itu adalah apa? Keamanan, kedamaian. Tidak terjadi peperangan di antara mereka hanya karena perkara yang kecil. Tidak saling injak-menginjak, tidak saling hina-menghinakan. Maka Nabi Muhammad SAW pada masa itu meminta izin kepada Khadijah untuk bertahanus, pergi meninggalkan rumahnya menuju ke Gua Hira, beribadah kepada
Al-Khaliq, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah mengkaruniakan kehidupan, yang telah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Muhammad ibn Abdullah di Gua Hira beberapa hari memikirkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memikirkan keadaan umat pada masa itu. Dan inilah salah satu bentuk ibadah. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, yaitu orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Terus memikirkan dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Dalam potret kehidupan ini, bahwa seorang pemuda bukan menyerah pada keadaan. Seorang pemuda yang baik bukan menyerah pada keadaan, tapi terus berusaha. Meskipun kehidupan itu begitu sulitnya. Meskipun tantangan-tantangan dalam kehidupan itu akan terus dihadapi. Tidak menyerah dengan keadaan tradisi dan budaya yang ada, yang terkadang itu bertentangan dengan akal sehatnya. Tapi berusaha mencari mana yang terbaik. Dalam permasalahan ini, seorang pemuda yang baik, dia berusaha untuk memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Seorang pemuda yang baik, maka dia akan terus berusaha, atau seorang individu masyarakat yang baik, dia akan terus berusaha memberikan islahat, perbaikan-perbaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak menyerah dengan keadaan, tidak pasrah. Tidak sebagai saat ini yang banyak mengatakan, saya hidup mengalir bagaikan air. Tidak perlu kita melawan arus. Kehidupan terkadang ada kalanya kita harus melawan arus. Yang dimana arus itu akan menyelamatkan diri kita. Kehidupan tidak selalu harus menyerah kepada arus. Yang kemudian akan terbawa, terombang-ambingkan ke samudera lepas yang akan menghanyutkan kita, bahkan akan menenggelamkan kita dan akan menghancurkan kehidupan kita. Nabi kita Muhammad SAW tidak menyerah pada keadaan. Dan potret kehidupan rumah tangga bersama Khadijah pada saat itu mendapati seorang istri yang luar biasa. Seorang istri yang penuh dengan kesabarannya, yang penuh dengan kesungguhannya bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya ini adalah untuk kebaikan umat. Persiapkan perbekalannya. Berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW ke Gua Hira. Terus berada di tempat tersebut. Hingga ketika perbekalan habis, beliau turun kembali. Menjumpai istri beliau tercinta Khadijah. Hidup bersama keluarganya. Yang penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan kelembutan dalam berinteraksi dengan keluarganya. Kehadiran Muhammad sebagai seorang suami di mata istri dan anak-anaknya adalah kehadiran yang sangat dinantikan. Kehadiran yang tidak dikhawatirkan akan keburukannya. Yang terkadang ini tidak sedikit dari masyarakat kita. Seorang istri yang berada di rumah justru merasa senang ketika suaminya pergi. Ya, ketika tidak ada di rumahnya itu suaminya. Kenapa? Karena keburukan akhlak suaminya. Karena kejahatan dari perilaku dan perbuatannya. Anak-anak mereka merasa senang ketika ayahnya tidak ada di rumah. Karena merasa keberadaan ayahnya di rumah membuat suasana hati tidak nyaman.
lontaran kata-kata yang tidak pernah lembut, kata-kata yang sering menyakitkan, sikap tindak tanduk dari seorang ayah tidak mencerminkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tidak mencerminkan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Ini adalah musibah dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Ketika suami merasa tidak nyaman berada di dalam rumahnya karena buruknya akhlak seorang istri, karena buruknya akhlak anak, sehingga seorang ayah tidak mendapati ketenangan di dalam rumah tangganya. Hal ini pun bisa terjadi. Tapi Khadijah dan putra-putrinya sangat merindukan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun merindukan untuk hadir di rumahnya, bercengkerama, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tutur katanya lembut di dalam rumah maupun di luar rumahnya. Sifatnya berkasih sayang baik di dalam rumah maupun di luar rumahnya. Dan itulah yang dipersaksikan dalam beberapa kali berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihi salam tentang kemuliaan akhlak Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Sampai kemudian saudara dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sedikit dari pekerjaan rumah tangga ketika mendapati istri beliau sedang banyak pekerjaan, maka beliau ikut membantunya. Meskipun Khadijah sendiri tidak pernah menyuruhnya dan tidak pernah meminta bantuan kepada beliau, karena berusaha untuk menangani dengan kemandirian dalam berumah tangga tadi. Akan tetapi Khadijah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya Muhammad ibn Abdullah adalah sebuah kecintaan, sebuah kasih sayang, sebuah kelembutan sikap. Dan Khadijah tidak pernah mendapati kata-kata yang kasar dari suaminya Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dari hukum ajma'in, kalau kita dapati dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan bagaimana petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, dalam berinteraksi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabaikan sedikit pun dari apa yang menjadi hak istrinya. Di sini dikatakan, wa qad daraba lana Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah az-zawj afdal al-amsila fil mu'asyarah bil ma'ruf. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dan contoh-contoh dari keutamaan ketika beliau berinteraksi dengan keluarganya dengan cara yang baik. Raghma kullama qabalahu min masyakil baina az-zawjat, meskipun apa yang dihadapi kesulitan oleh beliau ketika menjalani rumah tangga. Terlebih ketika kita dapati bahwa Khadijah istri beliau tercinta wafat. Ya, istri beliau Khadijah wafat. Lalu kemudian kita dapati di dalam sejarah, ya, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Saudah binti Zum'ah ibn Qais. Ya, beberapa hari setelah wafatnya Khadijah. Dan kembali kita katakan, bukan Rasulullah tidak cinta dengan
Khadijah ketika beberapa hari peninggalnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah binti Zum'ah ibn Qais. Yang ini terkadang tidak diambil pelajaran yang berharga bagi kaum muslimin. Ada seorang suami yang terus menduda tahunan, belasan tahun, mengatasnamakan cinta kepada istri yang sudah wafat. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diketahui dalam sejarah sangat cinta kepada Khadijah. Bahkan dari Khadijah lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Putra dan putri yang menemani hidup Khadijah. Lalu kemudian setelah itu, bahwa anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu masih kecil. Ketika meninggal Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah menikahi seorang wanita yang usianya tidak lagi muda, Saudah binti Zum'ah ibn Qais. Untuk apa? Untuk ikut mengurusi putra-putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat keibuannya Saudah, dan kebaikan akhlaknya, Rasulullah menikahi beliau, dan kemudian anak-anak beliau terasuh, anak-anak daripada Khadijah diasuh oleh Saudah. Ada dalam satu riwayat tentang masalah ini, sebagaimana dalam riwayat yang telah sampai dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, "Lamma tuwfiyat Khadijah radhiyallahu anha," ketika Khadijah wafat, qalat Khawlah binti Hakim, "Ay Rasulullah, ala tazawwaj?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menikah? Qala wa man, dengan siapa aku harus menikah? Pertanyaan ini karena apa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa putra dan putri yang masih kecil. Diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahirlah Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Maka ketika Khawlah mengatakan, "Ala tazawwaj, tidakkah engkau menikah ya Rasulullah?" Qala wa ma, dengan siapa aku harus menikah? Qalat in syi'ta bikran, jika engkau mau, engkau bisa menikahi seorang gadis. Wa in syi'ta thayyiban, jika engkau mau, engkau menikahi seorang yang janda, wanita yang janda. Qala wa manil bikr wa manis sayyib, siapa yang gadis dan siapa yang janda? Qalat, Khawlah mengatakan, ibnatu ahabbi khalqillahi ilaika Aisyah binti Abi Bakar. Yang gadis ada seorang bernama Aisyah, putri dari orang yang paling engkau cintai karena Allah Jalla wa'ala, bernama Aisyah. Qala wa man sayyib, siapa yang janda? Qalat Khawlah mengatakan Saudah binti Zum'ah ibn Qais. Qad amanat bik. Lihat di sini kalimatnya qad amanat bika. Saudah telah beriman kepada wahai Muhammad. Wattaba'atka ala
dia telah mengikutimu atas apa yang engkau berjalan di atasnya. Manhajnya. Lihat di sini. Pertama, qad amanat bik. Dia seorang muslimah. Dia seorang muslimah yang istiqamah di atas agamanya dan selalu mengikutimu ala ma anta alaihi. Wattaba'atka ala ma anta alaihi, yang manhajnya sama. Cara beragamanya, cara menjalani kehidupannya. Kiranya Saudah binti Zum'ah ini adalah sangat layak untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fadhhabi fadhkurihima." Kalau gitu pergilah kamu kepadanya. Ya, fadhhabi. Pergilah kamu wahai Khawlah kepada mereka berdua. Sampaikan kepada mereka. Maka apa? Wa qad tazawwaja ar-rasul Saudah. Lalu kemudian setelah itu nikahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Lianna banatahu kunna fi hajatin ila riayatin wa umumatin. Karena putra-putri beliau sangat membutuhkan kepada pemeliharaan dan keibuannya seorang wanita. Dan ini semuanya ada sifat-sifat ini pada diri Saudah binti Zum'ah likibari siniha. Karena usianya yang dewasa. Ada maksud yang mulia. Ya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan untuk menikah, apakah ya menikah dengan yang usianya lebih tua atau dengan yang dia janda atau dia yang masih muda dan dia gadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada putra-putri beliau. Nah, dari sinilah ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sedikit daripada potret kehidupan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian setelah itu kita dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lalu kemudian setelah Aisyah, Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah itu menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Kemudian beliau setelah itu ya menikah dengan Ummu Salamah binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah yang namanya Hindun. Kemudian setelah itu menikahi Zainab binti Jahsh al-Asadiyah. Lalu kemudian setelah itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Juwairiyah binti Al-Haris ibn Abdi Dirar. Yang dikatakan ini adalah wanita yang terakhir dinikahi oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa kemudian beliau nikah dengan ya Safiyah ya binti Huyai ibn Akhtab yang sebelumnya adalah kita Yahudi, kemudian ya dinikahi atau dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat menjadi tawanan pada perang Khaybar. Lalu kemudian Rasulullah menikahi ya, Habibah ibnatu Abi Sufyan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kali ya menikah dengan seorang wanita bernama Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Dan semuanya memiliki
ya, latar belakang untuk kepentingan dakwah dan juga umat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dikatakan meskipun ya kita dapati tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapati perkara yang sangat banyak kesulitan, ya, masyakil baina zaujat, permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di antara ya istri-istri beliau. Ya, tentunya bahwa menikah dengan satu istri juga akan tetap memiliki permasalahan, apalagi dengan 2 istri, 3 istri dan yang lainnya. Akan tetapi kita dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afdaluz zauj. Suami yang paling utama, suami yang paling ideal. Dan ini semuanya diakui oleh istri-istri beliau tercinta dan diakui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kana yatasarrafu billini ahyanan, ya beliau sering kemudian menengahi berbagai macam masalah-masalah rumah tangga dengan penuh kelembutannya. Terkadang Rasulullah sedikit tegas kepada para istri, tapi tanpa harus melukai perasaannya. Duna jurhi masyairihinna, tanpa harus melukai perasaannya. Dan terkadang Nabi kita mengingatkannya dengan ayat-ayat dan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus bermuamalah dengan cara yang baik kepada para istrinya. Sampai kemudian kita dapati dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya dia kepada Allah Jalla wa Ala, nomor 1. Akhlaknya kepada Allah Jalla wa Ala, itu seorang mukmin yang baik. Lalu kemudian akhlak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga adalah akhlak dia kepada sesama manusia. Pertama kepada orang tuanya, lalu kepada kerabat-kerabat dekatnya, lalu kepada keluarganya, lalu kepada kerabat-kerabat dekatnya. Maka khiyarukum linisaihim khuluqa, sebaik-baik kalian itu adalah apa? Yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Ini adalah potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Meskipun banyak permasalahan yang didapati dalam hidup, ada permasalahan karena kecemburuan sesama istri, ada permasalahan karena nafkah, ada permasalahan karena ya sikap ataupun perilaku satu dengan yang lainnya, atau berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga. Tapi Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam terus berakhlak yang baik kepada Allah Jalla wa Ala, karena itu modal dasar dalam kebaikannya. Lalu kemudian bermuamalah dengan cara yang baik kepada keluarganya. Sebagian dari kita merasakan atau mengamalkan atau sering kita mengabaikan akhlak kita kepada Allah. Yang penting di mata manusia baik. Dia tidak peduli dengan kebaikan akhlaknya di mata Allah Jalla wa'ala. Padahal berakhlak baik kepada Allah itu adalah nomor 1. Kalau kita saat ini kita menganggap bahwa diri kita baik kepada sesama teman kita, sesama orang, sesama sahabat kita dan yang lainnya. Tapi kalau kita tidak baik kepada Allah Jalla wa'ala, mengabaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang ketika orang itu tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dasar kita berbuat baik kepada manusia adalah karena kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dasar kita untuk berbuat baik, berakhlak baik kepada manusia karena kita adalah orang yang bisa berbuat baik, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah dijelaskan dalam beberapa adab, ya. Adab kita kepada Allah itu nomor 1. Lalu kemudian adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian adab kepada diri kita sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada yang lain. Karena betapa banyak di zaman kita saat ini kita merasa baik sesama kita, tapi dia mengabaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. Yakinlah itu bukan merupakan satu kebaikan. Kebaikan kita kepada sesama manusia harus didasari atas kebaikan kita kepada Allah. Begitulah ya potret kehidupan Rasul. Bagaimana bermuamalah dengan istri-istri beliau, ya, bagaimana bermuamalah dengan putra-putri beliau, tapi beliau tetap, ya, nomor 1 adalah bermuamalah dengan cara yang baik kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau tidak pernah, ya, mengabaikan satu hak pun yang itu menjadi hak Allah Jalla wa'ala, yang dengannya kemudian Allah terus, ya, membimbing keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman azani Allah, inilah yang sedikit dari apa yang saya sampaikan, dan bagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam berumah tangga dan juga dalam berinteraksi dengan keluarganya, dan apa yang dicintakan oleh Rasul dari dunia ini. Maka insyaallah tabaraka taala di pembahasan yang akan datang kita akan masih melanjutkan terus potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terjadi di dalam rumah tangga beliau, yang insyaallah kita akan ambil dari pembahasannya ya dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka wa taala. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, yang tentunya kita sangat haus ya akan petunjuk-petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani rumah tangga, yang itu merupakan qudwah dan keteladanan kita semua sebagai umat beliau. Kita cinta kepada beliau, maka kita cinta kepada keteladanan, dan itulah yang harus kita ikuti. Ya, kita berusaha untuk mengikuti sebagaimana ya tadi sudah kita bahas bagaimana Saudah binti Zum'ah, ya, dia adalah orang yang terus, ya, kenapa dipilih oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah karena keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua karena apa? Karena ittaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam anta alaih. Ya, keikutsertaannya ya kepada apa? Ittiba'nya kepada Rasul dalam beragama, dalam menjalani kehidupan, belajar banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah kemudian Allah menggiring hati daripada Saudah untuk dinikahi oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita kembalikan ke studio, tafadhal. Baik, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, sesi materi di kesempatan pagi hari ini dari kitab yang kita pelajari, kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang Ustaz sampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, para pemirsa, tibalah saatnya untuk pertanyaan jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon di 021 891 0635 dan 0811 900 7912, dan bagi pemirsa yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811 900 7913. Dan kita bacakan untuk penanya yang pertama di WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya hamba Allah dari Medan. Bagaimana caranya menyatukan visi dan misi dalam suatu rumah tangga? Kadangkala suami kasar kepada istri dan juga sebaliknya, kadang istri kasar kepada suami. Terima kasih atas solusinya. Iya. Bagaimana cara menyatukan visi dan misi dalam rumah tangga? Ya, pertama, ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kenali diri kita ya terlebih dahulu. Masing-masing bertanya, suami bertanya dan istri juga bertanya, man ana? Man ana, siapa saya?
Jawab pertanyaan ini itu pada saat kita dalam berdoa, pada saat di keheningan malam, pada saat kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Man ana? Siapa saya? Wa man huwa Allah? Dan siapa Allah Jalla wa'ala? Seorang suami yang bertanya pada dirinya, man ana? Man ana? Siapa saya? Siapa saya? Dia akan mendapati bahwa dia tidak lebih dari laki-laki yang dhaif, laki-laki yang lemah, laki-laki yang banyak kekurangan pada dirinya, laki-laki yang memiliki keterbatasan akal, keterbatasan dalam kecerdasannya, keterbatasan dalam tindak tanduknya. Man ana? Siapa saya? Saya adalah seorang laki-laki yang mencari nafkah pun memiliki keterbatasan. Man ana? Siapa saya? Saya adalah orang yang ibadahnya kepada Allah kurang, yang tilawah Al-Qur'annya kurang, yang silaturrahimnya kurang. Man ana? Siapa saya? Saya orang yang laki-laki yang puasanya juga jarang. Man ana? Siapa saya? Saya adalah laki-laki yang lebih sering berbicara ya dengan kawan-kawan dekat kita di luar rumah daripada saya berbicara dengan istri dan anak-anak di rumah. Lalu kemudian, pantaskah aku kemudian mencaci maki istri di rumah yang sudah menjalani tugasnya dengan baik di rumah? Coba lihat, ikhwatal iman azani Allah. Istri pun sama bertanya kepada dirinya, man ana? Siapa saya? Saya adalah seorang wanita yang lemah, yang hanya ingin disayangi, ingin diperhatikan, yang ingin dihargai, dan saya akan berusaha untuk membangun rumah tangga ini sebaik-baiknya. Tapi kemudian menghadaplah kepada Allah Jalla wa'ala. Man huwa Allah? Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Dan telah menghidupkan kita, telah menyatukan diri kita dengan suami kita dan istri kita yang sebelumnya tidak dikenal. Man huwa Allah? Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Yang mengkaruniakan rizki kepada suami. Sebagaimana sebelum istri dinikahi juga Allah memberikan rizki kepada istri. Yang mestinya kemudian rizki suami dengan rizki yang ada pada istri digabungkan, maka dia akan menjadi kaya. Ketika seorang suami yang ketika menikah dengan seorang istri, lalu istrinya saat itu masih beraktivitas ya banyak di luar rumah, lalu ketika di awal pernikahan hendaknya kamu membatasi untuk aktivitas di rumahnya, cukuplah di rumah, maka konsekuensinya adalah suami terus berusaha untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Dari situlah terjaga rumah tangga. Visi dan misinya adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak yang harus diingat oleh seorang suami. Ya, banyak wanita yang ketika tidak lagi bersama kita, barangkali dia lebih bahagia. Banyak wanita yang ketika tidak lagi bersama kita sebagai suaminya, ekonominya lebih maju, lebih hebat. Tapi hanya karena ingin beribadah bersama seorang suami yang baik, maka dia terus bersabar untuk bisa menikah dengannya, bersama dengannya, berbagi pahala. Maka kalau kita dapati dari sini, visi dalam pernikahan itu adalah apa? Tanamkan rumah tangga ini untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Bahwa menikah ini adalah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu harus ikhlas. Semata-mata berharap hanya apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ya, menikah ini adalah untuk mencari pahala dari setiap apa yang dilakukan. Seorang suami yang memberikan satu suapan saja kepada istri itu akan membuahkan pahala sedekah baginya.
Hatta luqmah au luqmataini fi imra'atik, sampai satu suapan atau dua suapan yang diberikan suami kepada istrinya itu adalah sedekah bagi dirinya. Apa harapannya? Apakah itu menunaikan kewajiban dia? Kewajiban jelas. Tapi yang diinginkan itu adalah pahala sedekah juga sampai kepada kita sebagai seorang suami. Lantas kemudian ketika Anda mengungkit nafkah yang diberikan, lalu kemudian mencelaknya, tidak ada pahala yang tersisa sedikit. Miskin Anda, tidak memiliki apa-apa. Kesombongan yang ada pada diri seorang laki-laki yang merasa bahwa dirinya telah mencari nafkah, yang telah memberikan nafkah kepada istrinya, lalu dia sampai mengatakan bahwa kamu hidup karena aku, Anda telah menjadi Tuhan. Wal'iyadzu billah. Allahur Razaq. Allahur Raziq. Allah yang memberikan rizki. Allahur Razzaq. Yang maha memberikan rizki. Tanpa dirimu, wahai suami, istri pun bisa berbuat. Istri pun bisa bekerja. Istri pun bisa mencari nafkah. Tapi karena ada landasan ingin mendapatkan pahala bersama, maka apa? Ayo bersama-sama dalam rumah tangga tersebut. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Tidak ada yang merasa lebih berjasa. Tidak ada yang merasa lebih dirinya lebih dari yang lain, tidak. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, kata Rasul. Wanita itu adalah partner hidup bagi laki-laki. Tidak akan ada laki-laki di atas muka bumi kalau tidak ada wanita. Maka ikhwatul iman azani Allah, visi yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita bahwa rumah tangga ini adalah ibadah. Yang kedua adalah dalam rangka mencari pahala. Untuk itu, apa manfaatnya kalau dalam rumah tangga itu tidak tergambarkan ibadah kita kepada Allah? Kalau dalam rumah tangga itu tidak ada pahala yang bisa diraih. Justru dosa, celaan dan hinaan, makian dan kata-kata yang kasar yang didapati. Apa manfaat pernikahan dalam keadaan seperti itu? Maka apa? Tidak sesuai dengan tujuan daripada pernikahan tersebut. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan dalam Islam, dalam hubungan suami istri pun itu ada sedekah. Menandakan bahwa rumah tangga itu bukan sebagaimana kita melihat hewan yang bersatu antara jantan dan betina. Bukan hanya sekedar untuk makan. Bukan hanya sekedar untuk berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya air hujan, tidak. Tapi ada pahala yang besar dalam rumah tangga ini yang harus kita raih. Yaitu dalam bentuk ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masaknya seorang istri itu membuahkan pahala. Bagaimana mencucinya istri itu membuahkan pahala. Begitu juga bagaimana suami itu, lisannya, tutur katanya yang keluar itu harus membuahkan pahala bagi keluarga, bagi dirinya dan yang lainnya. Coba bangun rumah tangga kita itu pertama untuk ibadah kita kepada Allah. Dan juga untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang ketiganya adalah apa? Bangun visi dan misi rumah tangga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu lembaran pun kehidupan Rasul yang tidak membuahkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu PR bagi kita semua sebagai umat yang katanya kita ini mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan setiap lembaran kehidupan kita ini untuk meraih pahala di sisi Allah. Kalau itu tidak ada dalam rumah tangga kita, musibah dalam rumah tangga itu. Kalau rumah tangga itu hanya tempat tinggal, hanya makan, hanya pakaian, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan pun mencari tempat tinggal. Hewan pun mencari makan. Hewan pun berusaha ketika anak-anak mereka itu kedinginan, lihat ya, anak-anak ayam yang masih kecil ketika hujan, bagaimana seorang ibunya, seorang induk ayamnya, dia apa? Membuka sayapnya lalu kemudian menutupi anak-anaknya. Lalu memberikan makan kepadanya, mencarikan tempat yang teduh. Apakah kita akan sama sebagaimana hewan dalam menjalani rumah tangga? Yang penting kan sudah tempat tinggal sudah kita berikan, kamu sudah makan, kamu sudah pakaian. Mana didikan agama kita dalam rumah tangga ini? Mana ibadah yang bisa kita dapati? Mana pahala yang bisa kita raih?
Itu visi dan misi kehidupan yang harus dijalani oleh kita. Ikhwatal iman azanallah, inilah cara menyatukan kita visi dan misi dalam rumah tangga. Kembalikan rumah tangga ini untuk beribadah kepada Allah, rumah tangga ini untuk mencari pahala, rumah tangga ini punya contoh yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah tangga tidak memiliki ibadah, rumah tangga tidak didapati dengan ibadah pahala, maka tidak ada makna dalam berumah tangga sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya untuk hamba Allah yang berada di Medan, yang sangat jelas dan detail. Semoga dapat dipahami. Dan kembali kami bacakan untuk pemirsa yang berada di WhatsApp, pertanyaan yang di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Saya dan suami sudah pisah ranjang hampir 3 bulan. Suami, apakah itu dihukumi talak? Saya tinggal di rumah ortu dan suami tinggal di rumah orang tuanya, Ustaz. Nah, baik. Pisah ranjang ini dalam bahasa Al-Quran dikatakan wahjuruhunna fil madaji. Ya, wahjuruhunna fil madaji. Pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Ini adalah solusi yang kedua ketika terjadi nusuz. Ya, nusuz itu adalah satu tindakan dari seorang istri atau seorang suami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban pasangan suami istri. Ya. Sehingga kemudian suami punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya. Fa'idhuhunna. Berikanlah nasihat kepada mereka. Tapi masih berada di dalam rumah tersebut. Fa'idhuhunna. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Lalu kemudian ketika istri masih nusuk juga, maka apa, pisahkan tempat tidur. Tetap tapi di dalam rumah tersebut. Wadribuhunna. Masih juga nusuk, maka wadribuhun. Ya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak, ya, dengan tidak menyakitkan. Darbun ghairu mubarrih. Pada telapak tangannya. Ya. Yang penting istri tahu bahwa kita ini marah. Karena ada kalanya suami itu marah tapi istri nggak paham bahwa suaminya itu marah. Ya. Dan bukan untuk menyiksa. Tidak boleh sedikit pun seorang suami menyiksa istrinya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bukan cerminan sebagai seorang suami muslim. Al-aslu fit tarbiyah adalah ar-rifqu wal-lin. Hukum asal dalam pendidikan kita itu, dalam Islam itu adalah kelembutan. Kelembutan tutur kata, sikap, ya, dan lain-lainnya. Permasalahan apakah kemudian pisah ranjang itu sudah bagian daripada talak? Ya, kita katakan bahwa sebenarnya ini adalah bukan bagian daripada talak. Kalau memang sebelumnya tidak ada kata-kata talak dari seorang suami. Ya. Tapi kalau seorang suami mengatakan talak kepada istrinya dan itu baru pertama kali, maka disebut dengan talak satu. Talak satu pun sebenarnya adalah istri tidak boleh keluar dari rumahnya. Jika memang istri masih nurut sama kita, maka apa? Istri tetap berada di rumahnya. Di rumah suaminya. Di rumah yang selama ini bersama suami. Wa bu'ulatuhunna ahaq wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna. Dan suami-suami mereka atau suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya yang baru talak satu ini. Ya. Tidak disuruh pulang. Ya. Kecuali memang keadaannya sudah tidak mau lagi kembali sama sekali. Ya. Atau karena dikhawatirkan ya suami melakukan ya tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan ya cacatnya fisik pada istri. Ya, maka kemudian istri ya untuk menyelamatkan dirinya. Ya, menyelamatkan dirinya sampai betul-betul apakah suami sudah sadar dari kesalahan atau tidak.
Jadi pisah ranjang itu sebenarnya adalah bukan bagian daripada talak, tapi itu bagian daripada solusi Islam yang ditawarkan ketika ada nusyuz ataupun ada satu perilaku di mana seorang suami atau seorang istri tidak melakukan apa yang menjadi hak kewajibannya. Ya. Tapi kalau hal itu pisah ranjang itu terjadi setelah talak pun, ya, maka tetap diusahakan untuk tidak keluar dari rumahnya. Kalau sampai kemudian keluar dari rumahnya untuk menjaga keselamatan jiwanya, maka ya hal ini diperbolehkan, nanti kembali untuk menjemput dan ketika ada kesalahan ya saling memperbaiki. Kecuali sama sekali untuk sudah tidak mau lagi, maka silakan dilanjutkan dengan dengan talak yang berikutnya, atau sampai masa iddah selesai gitu ya, baru kemudian mereka sudah tidak lagi ya ketemu kecuali rujuk dengan akad yang baru. Ya, Allahu taala a'lam. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami bacakan. Oh, ada penelepon ternyata. Halo. Halo, dengan siapa? Di mana, Pak? Bu? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Iya, hamba Allah di Bengkulu ya, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz. Ya. Anak awam ingin bertanya ya, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Sabda Rasul itu kita pernah mendengarkan bahwa seorang wanita itu akalnya lebih sedikit daripada seorang laki-laki. Sehingga wajar kalau laki-laki menjadi pemimpin. Itu ya Ustaz ya. Ya. Yang kedua Ustaz, berhubungan dengan akal. Kenapa Ustaz di surat Al-Hajj ayat 146 itu kalau nggak salah, kok akal kita ini bukan di otak Ustaz, tapi di hati. Gimana itu Ustaz penafsirannya? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terungkapkan oleh kita bahwa kenapa wanita itu yaitu akalnya separuh dari laki-laki, ya, karena di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa kesaksian seorang wanita itu dua, ya. Kalau laki-laki itu satu. Ya, jadi kalau misalkan ada kesaksian, ya, kesaksian itu 2:1. Ya, 2:1. Jadi laki-laki itu bersaksi, entah dalam kesaksian apa saja, misalnya dalam kesaksian terhadap suatu suatu kezaliman atau suatu tindakan kriminal atau kesaksian apa saja, maka ya laki-laki itu satu. Tapi kalau perempuan itu dua. Ya. Begitu juga dari sisi agama, bahwa agama seorang wanita itu berkurang karena dibuktikan bahwa pada saat wanita itu haid, maka dia berhenti beribadah. Dia berhenti dalam artian sholatnya, puasanya, gitu ya. Bahkan pada perkara yang lain. Tapi kalau suami, ya, itu atau laki-laki, dia tetap, ya, tidak ada, ya, suami yang berhenti sholatnya, berhenti puasanya, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan. Tapi seorang wanita, meskipun dia sedang semangatnya sholat, tapi ketika datang haid, maka apa? Dia harus berhenti dari sholatnya. Lagi puasa berhenti dari puasanya. Tapi laki-laki tidak ada uzur karena haid seperti ini. Jadi ini yang disampaikan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan akal wanita itu. Nah, adapun apakah otak itu di hati atau akal kita di hati atau akal kita di otak kita seperti itu, gitu ya. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu hidayah yang Allah berikan kepada kita, pintu hidayah yang Allah berikan kepada kita itu melalui 3. Pertama, Allah katakan innas sam'a. Yang kedua al-basar. Yang ketiga adalah al-fuad, yaitu hati nurani. Ya.
tuli, tidak mendengar. Tapi matanya dia melihat, ya, matanya melihat, maka dengan mata melihat itu meskipun telinganya tidak mendengar, maka hatinya akan connect dengan penglihatannya. Atau ada orang yang dia melihat, dia buta, ya, dia buta, lalu kemudian telinganya dia mendengar. Nah, dari pendengaran ini kemudian dia ada connect dengan hatinya. Nah, akal yang Allah berikan kepada kita ini untuk mencerna, ya, untuk mencerna, yang kemudian digerakkan nanti dari hasil cernaan itu digerakkan oleh hati kita, ya, dicerna, ya, oleh akal kita itu, lalu oleh hati untuk sampai mewujudkan sebuah amal atau sebuah tindakan, ya. Jadi inilah yang Al-Quran sampaikan kepada kita, bahwa segala sesuatu, baik ilmu, pengetahuan, ataupun apa saja, pertama akan masuk ke dalam hati kita, ya, itu sampai kepada pintu hidayah yang ketiga itu hati, itu melalui pendengaran ataupun penglihatan, bukan melalui lisan. Ya, bukan melalui lisan, tapi melalui pendengaran dan penglihatan. Maka penglihatan, pendengaran, nah itulah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Berarti bahwa ketika telinga kita mendengar, ketika mata kita melihat sesuatu, maka akan dicerna oleh akal kita. Akal yang baik, dia akan meminta fatwa kepada hati. Ya, akal yang baik, ya, akal yang sehat akan menjalani aktivitasnya itu, dia akan meminta fatwa kepada hati kita. Ya. Kalau kata hati kemudian jalankan, ya, maka itu jalankan. Dominasi daripada akal inilah yang terkadang ada karena akal dipengaruhi oleh nafsu, sehingga apa yang didengar dan apa yang dilihat, maka kemudian nafsu itu kemudian mendorongnya kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan akal sehatnya, lalu kemudian memaksa hati untuk apa? Ya, untuk ya tidak berdaya dalam mengurusi ini. Sehingga terjadilah orang melakukan sebuah kerusakan, ya, sebuah kejahatan, sebenarnya hati nuraninya itu memberontak. Tapi nafsu telah menguasai akalnya. Akal sehatnya tidak lagi berpikir. Ya. Nah, dari sinilah kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa Anda, telinga Anda mendengar seperti ini? Kenapa mata Anda melihatnya seperti ini? Nah, inilah penafsiran yang disampaikan, ya, oleh para ulama tentang apa kaitannya, ya, antara hati, kemudian akal, kemudian penglihatan dan pendengaran, yang itu adalah semuanya bagian daripada pintu hidayah. Tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam akal kecuali melalui pendengaran dan penglihatan. Kecuali melalui pendengaran dan penglihatan, bukan melalui lisannya. Ya, adapun hati ini adalah apa? Hati itu adalah mengiyakan atau tidak mengiyakan. Setelah mulai diproses oleh akal kita. Demikian Ibu, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya untuk Ibu penanya yang berada di Bengkulu. Selanjutnya kami bacakan kepada untuk ada telepon. Terputus. Baik. Kami bacakan lagi dari pesan singkat Ustadz dari Ummu Aisyah. Bismillah, Ustadz izin bertanya bagaimana solusi untuk rumah tangga yang di dalamnya seringkali ada pertengkaran. Apakah rumah tangga tersebut akan harmonis kembali ataukah akan menimbulkan perceraian, Ustadz? Syukran jazakumullah khairan. Ya, taib. Ya, pertengkaran saya kira adalah bumbu dalam rumah tangga. Ya, kembalinya sebenarnya adalah ketika masing-masing tadi bertanya tentang man ana, itu harus dijawab oleh kita, gitu ya. Lalu kemudian coba lihat, kalau saya man ana, saya suami, maka coba lihat apa tanggung jawab suami di situ, apa kewajiban suami dan apa haknya. Seorang istri juga bertanya, man ana, siapa saya? Maka lihat apa tanggung jawabnya, apa tugasnya, kewajibannya, dan apa haknya. Lalu kemudian masing-masing berdua berusaha untuk menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kewajibannya terlebih dahulu lakukan sebelum menuntut haknya.
Ya, bagaimana seorang suami meminta agar seorang istri menyiapkan makanan padahal dia tidak memberikan nafkah, tidak memberikan uang untuk belanjanya. Bagaimana seorang suami meminta ya pakaiannya itu dirapihkan, pakaiannya itu dibersihkan, pakaiannya itu dicuci, tapi dia tidak pernah membeli sabunnya, tidak pernah membayar airnya, tidak pernah membayar listriknya, tidak pernah membeli setrikanya. Nggak mungkin, ya kan? Taruhlah kemudian tenaga istri tidak dibayar oleh kita sebagai suami, tapi sabun mesti dibeli, listrik mesti dibayar, air mesti dibayar, ya kan? Taruhlah kemudian istri memasak itu tidak dibayar, tapi dari mana istri mau masak beras kalau berasnya Anda tidak beli? Ya. Nah, hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti ini yang sering dilalaikan oleh kita. Kita terlalu menuntut akan hak kita sebelum kewajiban yang akan semuanya menjadi sebuah pertengkaran yang sering terjadi. Ya, yang sering terjadi. Untuk itu bahwa pertengkaran ini ya apakah bisa menyebabkan kepada perceraian? Ya mungkin. Tapi tidak ada rumah tangga yang tidak ada pertengkaran di atas muka bumi ini. Tidak ada rumah tangga yang tidak terjadi pertengkaran kecuali baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rumah tangga selalu dibina. Ya meskipun Rasul SAW sebagai manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ya tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar. Entah pertengkaran kata-kata atau pertengkaran diam-diaman, ya dan yang lain atau sikap misalkan. Apakah akan sampai kepada perceraian? Mungkin. Dan ketika terjadi perceraian, bahwa perceraian pun adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kemaslahatan yang lebih besar pada saat itu. Perceraian terjadi untuk mencari kemaslahatan yang lebih besar, bukan untuk benci-membenci, bukan. Bukan untuk saling menghina-menghina. Karena tidak ada syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk menghinakan seseorang itu, tidak. Ya. Sebagian orang kemudian mengklaim bahwa cerai itu adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Tidak mungkin Allah memberikan syariat yang halal lalu kemudian Allah membencinya. Itu nggak mungkin. Ini tidak benar. Ya, maka setiap syariat pasti akan ada maslahat di dalamnya. Ya, pertengkaran yang terjadi, apakah pertengkaran kemudian itu bisa ya diselesaikan dalam rumah tangga mereka? Banyak yang bisa selesai. Asalkan tadi pertanyaannya dijawab oleh kita. Man ana wa man ana. Siapa saya sebagai suami dan siapa saya sebagai istri. Apakah saya sudah maksimal dalam menunaikan kewajiban saya atau tidak. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu, maka insya Allah rumah tangga itu akan kembali. Ketika kewajiban sudah masing-masing ditunaikan, maka tinggallah kemudian meminta haknya. Ya, meminta haknya. Ada seorang suami yang nganggur, tidak bekerja, tidak mencari nafkah, ya. Tapi nafkah lahir dia tidak pernah, nafkah batin dia tetap minta kepada istrinya. Ya, tapi dia tidak pernah. Istrinya sakit, misalkan tidak dibelikan obatnya. Ya, tapi dia nganggur di rumah terus dengan alasan saat ini, ya sangat sulit untuk mencari penghidupan dan yang lainnya. Ikhwatal iman, azani Allah. Rizki Allah begitu luas, hatta kita mencari mencari botol-botol plastik pun selama itu kemudian kita tidak mencurinya, lalu kemudian kita membawanya ke tukang pemulung, lalu kemudian kita berikan kepadanya, ada imbalan di sana. Ya, dijelaskan dalam hadis bahwa sungguh engkau mengikat dengan tali itu kayu-kayu bakar yang berserakan di hutan. Lalu diambil oleh kita, lalu diikat oleh kita, lalu kemudian dipanggul oleh oleh punggung kita dibawa ke pasar. Lalu kemudian kita jual dan kemudian kita pulang mendapatkan mendapatkan uang untuk nafkah istri, nafkah anak. Ini jauh lebih baik daripada kita nganggur, kita meminta-minta kepada orang lain. Ya. Ada kalanya kita kemudian ya belum menunaikan kewajiban. Nah, ini yang enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam fikih kita ini. Ya, tunaikan kewajiban terlebih dahulu. Ya, maka kita punya hak untuk mengambil haknya. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
Hana hamba Allah dari Aceh. Hamba Allah di Aceh ya. Ya, silakan Bu. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, Ya, Ibu, silakan. apakah mana yang lebih afdal, saudara laki-laki atau anak laki-laki yang untuk menikahkan ibunya? Sementara saudara laki-laki itu sedang sakit. Sakit tapi bisa berdiri, tapi sakit jantung, suara pun sudah tidak lancar gitu ya. Demikian Ustaz, ini pencerahannya. Iya, Bisa diulangi Bu, kurang jelas suaranya. mana yang lebih afdol, saudara laki-laki atau kandung laki-laki yang menjadi wali nikah kandungnya? Ya, ya. Ya, sementara saudara laki-lakinya itu sakit, sakit bisa jalan, tapi lemah, sakit jantung, suara pun tidak susah keluarnya. Gitu Ustaz. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, nah, taib. Ini untuk jadi wali ya dalam sebuah pernikahan ya. Bahwa ya wali yang pertama tentunya adalah ayah kita. Kalau memang masih ada, maka beliau ya ayah kita untuk menjadi walinya. Kecuali memang ayah ayah berhalangan, maka kemudian kita bisa minta kepada paman-pamannya ya, daripada saudara-saudaranya ya, kepada paman-pamannya. Kalau kemudian paman-paman ini juga seperti tadi, misalkan paman ini sakit yang kemudian mengkhawatirkan misalkan sakitnya itu meskipun bisa berjalan, tapi kemudian kecuali memang pamannya ini atau saudara ini dia tetap siap mau, maka itu didahulukan ya, untuk memuliakannya maka didahulukan. Silakan kalau memang ini, tapi kalau memang nggak bisa jangan dipaksakan gitu ya. Maka kemudian setelah itu kepada ya anak-anak kandungnya gitu ya, anak-anak kandungnya. Ya, jadi pertama adalah orang tua terlebih dahulu, kemudian setelah itu kalau orang tua tidak ada maka kemudian jatuh kepada paman-pamannya, saudara-saudara kita ya, abang ataupun adik kita gitu ya. Atau kemudian ketiga yaitu anak-anak kita. Ya, anak-anak kita yang sudah baligh ya, yang itu juga kira-kira sudah bisa menetapkan, sudah faham betul ya, bukan hanya sekedar balighnya saja, tapi memang sudah faham betul tentang pernikahan, tentang hukum-hukum yang ada dan lainnya. Ya, jadi itu yang lebih afdal. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya untuk Ibu hamba Allah yang berada di Aceh. Sekaligus sebagai pertanyaan yang terakhir, dan sebelum kita tutup, ada faedah mungkin yang bisa antum sampaikan Ustaz untuk pemirsa sekalian. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari pelajaran yang kita ambil di sini ya, dari potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahwa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau adalah orang yang terus menjaga muru'ah atau kehormatan dirinya. Dia menetapi akhlak-akhlak yang mulia ya, dan berusaha untuk qanaah dalam hidup, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak silau dan tidak tamak kepada dunia. Ya, meskipun beliau tahu bahwa bangsa Quraisy adalah bangsa yang luar biasa disegani, dan kakek beliau juga adalah orang yang kaya, yang juga menguasai untuk urusan-urusan haji dan yang lainnya. Akan tetapi beliau tetap adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menjadi suami Khadijah pun, Rasulullah tidak langsung ya menerima begitu saja. Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai seorang manusia, Rasulullah melihat bahwa Khadijah adalah orang yang sangat dimuliakan, disegani di zaman itu, dan juga orang yang paling memiliki dunia pada masa itu, sehingga banyak kaum laki-laki yang sangat suka dengannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring hati Khadijah bahwa agama dan akhlak itu adalah pilihan. Ya, agama dan akhlak merupakan pilihan
yang itulah kemudian Allah takdirkan ya untuk Khadijah nikah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah kemudian Allah terus membimbing rumah tangga Rasul ya pada keberkahannya. Dikaruniakan anak yaitu Abdullah, Al-Qasim, ya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, ya, dan itulah yang kita dapati keberkahan dari hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hidup rumah tangga yang dibangun di atas apa? Di atas agama dan di atas akhlak, ya, bukan di atas perkara dunia, ya. Di atas agama dan di atas akhlak, bukan di atas perkara dunia. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian ilmiah dari pelajaran yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini semoga dapat bermanfaat, dan syukuran kepada Ustaz atas waktu luangnya untuk mengisi materi di kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada pemirsa syukuran jazakumullah khairan atas partisipasi Anda. Dan bagi pemirsa yang belum sempat kami ajukan pertanyaannya, mohon maaf karena terbatasnya waktu dan bisa Anda ajukan di lain kesempatan. Kami tutup acara kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.